Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, mungkin ini insyaallah video yang terakhir pembahasan mengenai tafsir al-misbah ya. Oke, karena ini sudah terlalu panjang. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai 4 poin yang harus saya kritik atau mungkin beri saran kepada Bapak Afrizal Nur ya. Kalau beliau ada sedikit 4 poin yang terlalu terburu-buru. Tapi selebihnya poin yang beliau sampaikan di dalam buku ini adalah benar adanya. Karena beberapa poin di sini mengkritik Bapak Quraisy Shihab adalah banyak menyampaikan tafsir-tafsir ataupun mungkin fatwa yang nyeleneh alias syadz yang menyelisihi pada jumhur ataupun ada yang menyelisihi pada ahlu sunnah. Jadi 4 poin yang sebenarnya tidak benar sudah disampaikan, selebihnya adalah benar ya. Seperti bisa dilihat di sini. Kategori akidah pemeluk Kristen ada ahlu kitab, maksudnya membedakan ahlu kitab dan musyrik. Lalu keputusan Rasul selaku hakim secara formal pasti benar, tapi secara material belum tentu benar. Ini menimbulkan kerancuan juga ya. Bisa dilihat mengucapkan selamat Natal, hiasan patung untuk tidak disembah bukan suatu larangan, syadz. Lalu fikih bisa dilihat selain dagingnya babi halal, syadz juga. Terus poin yang benar-benar dikritik oleh Bapak Afrizal Nur adalah keberpihakan Bapak Quraisy kepada penafsiran Syiah. Memang benar. Terlalu mengagungkan putri Nabi Muhammad di sini benar. Ada kutipan seperti itu. Terus kategori enigmasi. Oke, agama Yahudi bukan agama misi. Terus kontroversi mengucapkan salam kepada non-Islam. Bisa dilihat, mungkin lengkapnya bisa dilihat atau mungkin bisa dibeli ya buku tafsir al-misbah dalam sorotan juga tafsir ini untuk mengkompernya. Oke, konklusinya dari saya, kalau misalkan ada dari pembaca atau penonton yang beranggapan sebenarnya Bapak Quraisy Shihab ini Syiah atau bukan sih, kok banyak sekali mengutip ulama Syiah, saya tidak bisa menyimpulkannya ya, saya tidak bisa menghukumi apakah beliau Syiah atau bukan. Tapi karena mungkin karena yang harus saya tekankan di sini, tafsir al-misbah dikemas dengan kata-kata yang kurang lugas alias yang tidak terlalu tegas. Jadi menimbulkan beberapa pertanyaan, Bapak Quraisy Shihab ini tuh Syiah atau bukan. Terus fatwa-fatwanya seperti yang operasi plastik yang tadi ya dibahas, jadi kata-katanya kurang terlalu lugas. Terus pluralisme tidak terlalu lugas, jadi menimbulkan enigma, menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat atau pembaca ya. Memang benar menimbulkan enigmasinya, menimbulkan pertanyaan karena Bapak Quraisy Shihab tidak mengemasnya dengan lugas. Oke, misalnya saya kasih contoh di sini. Contohnya mengenai masalah ini. Nah, mana ya? Kategori fikih. Memelihara kemaluan artinya bukanlah larangan berzina. Ya, memelihara kemaluan, walazinahum li furujihim hafizun, artinya bukanlah larangan berzina. Ya, ini menimbulkan enigma. Apakah maksud Bapak Quraisy Shihab zina itu boleh? Mungkin ada yang beranggapan seperti itu ya. Tapi itu malah menjadi enigma, menimbulkan pertanyaan. Bisa saja ada dua kemungkinan. Maksudnya ayat ini li furujihim hafizun ini maksudnya bukan ayat yang menerangkan mengenai larangan berzina, tapi ada juga pasti yang beranggapan wah ini ada poin membolehkan zina, padahal ini menimbulkan pertanyaan ya, padahal maksudnya bukan seperti itu. Padahal dalam tafsir al-misbah sendiri dalam Al-Isra ayat 32, larangan mendekati zina maksudnya adalah larangan zina. Jadi ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang, bagi para pembaca ya. Bisa kita lihat larangan memelihara kemaluan bukanlah larangan zina ada di jilid ke-8 ayat ke-500 halaman ke-524. Bisa dilihat di sini ya, 524. Wazinahum li furujihim hafizun.
Lihat, toba-tobai memahami perintah memelihara furuj. Furujim hafizun bukan dalam arti memeliharanya, sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya, sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Bukan dalam arti larangan berzina. Ya, jadi menimbulkan enigma di sini. Padahal tafsiran yang lain maksudnya adalah larangan berzina. Menimbulkan enigma sih. Ya, seperti itulah. Jadi karena kata-kata yang kurang begitu lugas, jadi menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan saya harus berkonklusi, sebenarnya Bapak Quraisy Shihab itu tuh lebih ke memiliki pemikiran yang terlalu moderat. Jadi Bapak Quraisy Shihab beranggapan kalau Syiah dan Sunnah atau Ahlus Sunnah bisa beriringan atau bergandengan tangan, seperti dalam bukunya Sunnah Syiah bergandengan tangan mungkinkah. Di dalam buku itu beliau mengedepankan persamaan pada Ahlus Sunnah dan Syiah itu sendiri. Jadi beliau banyak mengutip ulama-ulama Syiah karena beranggapan kalau Syiah dan Sunnah bisa bersatu. Tapi bagaimana dengan pendapat yang lain? Seperti Profesor Dr. Ali Ahmad As-Solus, ulama dari Mesir, beliau beranggapan seperti ini. Pengaruh imamah terhadap fikih dan usul fikih Ja'fari, maksudnya Syiah, sangat disayangkan karena saya telah mendapatkan akidah yang batil, yang telah banyak menyimpang dari konteks usul fikih, dan pengaruh batil ini masuk ke dalam seluruh bab fikih. Ya, pengaruh batil ini masuk ke dalam seluruh bab fikih. Maksudnya apa? Kalau pembahasan mengenai fikih yang tadi, seperti pembahasan kisos, jilbab, memelihara kemaluan, itu adalah kategori fikih alias masalah furu'iyah alias cabang. Tapi misalkan jika di sini sebenarnya masalah furu'iyah, masalah fikih pun bisa berpengaruh pada masalah akidah. Bisa dilihat di sini. Kami juga berpandangan bolehnya mengusap kedua huf ketika sedang safar bepergian jauh ketika bermukim. Jadi di sini membahas mengenai mengusap kedua huf alias mengusap kedua sepatu. Padahal ini adalah buku Akidah Tahawiyah membahas mengenai akidah. Tapi di sini malah membahas masalah fikih. Karena Imam Tahawi beranggapan mengusap huf ini berpengaruh kepada usul fikih alias berpengaruh juga pada akidah, karena Syiah menolak untuk mengusap kedua huf. Penolakannya karena kesalahan tafsir pada Al-Maidah ayat 6 dan juga pandangan Rafidhah yang menolak sebagian sahabat, beranggapan beberapa sahabat adalah kafir, sehingga hadisnya oleh Rafidhah ditolak. Itu berpengaruh kepada akidah, berpengaruh kepada usul, kepada fondasi. Jadi kita juga harus berhati-hati pada apa yang kita baca. Balik lagi ke poin yang pertama, kita tidak tahu kebenaran itu ya kan sebelum kita mengenalinya. Jadi kata-kata lihat, dengarkanlah apa yang mereka sampaikan, bukan kepada siapa yang menyampaikan itu tidak sepenuhnya benar ya, karena kita tidak tahu kebenarannya itu berada di mana. Jadi saran saya berbanyak dalam menambah wawasan, jadi kita semakin banyak tahu kebenaran dan juga filter mana yang benar mana yang tidak. Mungkin beberapa poin sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan juga menambah giroh atau semangat para penonton agar bisa selalu terus membaca. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan karena ini direkam dengan device seadanya. Semoga video ini bisa membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.